Hai, Sendras Bordes. Pada podcast kali ini saya mau sharing tentang jangan cuma kejar karir ataupun uang terus, tapi kamu jangan lupa kejar ini juga gitu ya. Jadi eh, mungkin saya udah lama nggak posting di podcast ini. Kalau kamu lihat, mungkin posting terakhir itu di bulan Februari ya. Bulan Februari tahun 2026 ini. Jadi kayak udah 3 bulan saya udah lama nggak posting di Self Love Podcast ini. Jadi mungkin seperti yang saya info di Instagram pribadi saya di @andreasbordes bahwa saya akan hiatus karena banyak yang harus difokuskan. Salah satunya saya mau lebih banyak menggunakan waktu saya untuk kesehatan saya, khususnya untuk olahraga. Jadi kalau mungkin sebelumnya kalau ada waktu senggang ataupun luang di luar kerjaan utama saya bikin podcast, kali ini saya lebih banyak memanfaatkan waktu untuk olahraga. Dan ya puji Tuhan setelah fokus di kesehatan, puji Tuhan banyak progres yang jauh lebih baik di kesehatan saya, lebih fresh, lebih segar, lebih fit, baju juga lebih muat, celana juga lebih muat kayak gitu ya. Kalau di foto lebih pede dan lain-lainnya gitu ya. Dan juga tentunya di karir juga bertumbuh, ada satu shifting karir yang saya lakukan di bulan Mei ini. Jadi dari kesehatan dan karir cukup bertumbuh kayak gitu. Nah, ini kayak saya fokus di kesehatan itu mungkin kurang lebih mulai dari bulan November sih tahun lalu. Mulai lebih rutin latihan beban maksudnya. Dan ya dari perjalanan ini mendadak kemarin kayak dalam hati saya pengen sharing nih ke teman-teman juga gitu. Perjalanan saya tentang kesehatan, siapa tahu bisa jadi inspirasi dan bisa bikin kamu juga jadi jauh lebih hidup sehat gitu dari inspirasi ini. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama, sejak kapan sih mulai fokus pada kesehatan dan kenapa kayak gitu. Jadi saya merasa mungkin bertahun-tahun itu fokus pada karir ya. Karir saya menurut saya cukup oke gitu ya. Ketika saya usia 28 tahun kalau nggak salah, saya udah jadi manajer di salah satu perusahaan TBK. Dan dari situ karir terus bertumbuh, podcast juga dapat banyak penghargaan gitu ya dari Spotify dan lain-lain. Tapi ada satu momen di mana kayaknya hati kecil saya bilang bahwa kamu harus fokus pada kesehatanmu juga. Dan beberapa kali badan itu kayak ngasih sinyal bahwa perhatikan juga kesehatanmu kayak gitu. Karena mungkin lebih kadang sering gampang capek, sering gampang sakit. Padahal situasinya saya lagi punya anak kecil, terus mau next juga akan ada anak kedua dan lain-lainnya. Kalau fisik saya nggak sehat, gimana saya bisa membawa keluarga saya ini kayak gitu. Nah dari situ saya mulai fokus pada kesehatan saya. Dan juga mungkin karena MCU atau medical check up dari kantor itu juga menyadarkan di mana 2 tahun berturut-turut ngecek kok kayak tensinya tinggi dan lain-lain gitu ya. Salah satunya kalau yang saya pelajari salah satunya adalah karena saya kurang massa otot gitu. Jadi kalau massa otot kita kurang, cadangan atau gula yang masuk dalam tubuh kita itu seringkali langsung jadi lemak gitu. Sedangkan kalau kita punya otot yang lebih besar, gula dan lain-lain itu bisa masuk ke otot kita sebagai glikogen gitu ya. Dari situ saya belajar dan saya mulai lebih rutin latihan beban dan puji Tuhan setelah saya latihan beban rutin itu cukup membaik tekanan darah meskipun belum sempurna tapi cukup membaik. Dan ya puji Tuhan saya bisa masuk ke pekerjaan baru, lolos MCU juga. Salah satunya saya yakin karena saya rutin latihan beban juga. Mungkin Tuhan udah kasih saya
arah untuk lebih sering latihan beban untuk saya dapat kerjaan baru di tahun ini juga mungkin ya. Nah, jadi kita itu jangan cuma fokus pada karir dan keuangan aja, tapi kita juga harus fokus pada kesehatan. Karena percuma gitu kan kalau kita punya karir yang bagus, uang yang banyak, tapi kalau kesehatan kita drop, kita nggak bisa menikmati kehidupan ini gitu. Nah, di episode ini mungkin saya mau men-sharingkan 3 hal yang paling saya pelajari gitu ya dari perjalanan ini, yang semoga bisa jadi inspirasi buat kamu, dan tentunya ini juga jadi catatan pribadi buat saya, jurnal buat saya tentang perjalanan kehidupan saya ini juga gitu. Nah, pelajaran yang pertama adalah ketika kita mau lebih hidup sehat, kita mau olahraga, mulai latihan beban gitu ya kalau dalam konteks saya. Yang pertama adalah kita harus pilih program yang sesuai dengan kapasitas dan kesibukan kita ya. Nah, program latihan kan macam-macam tuh. Ada yang kalau istilahnya tuh ada yang namanya bro split. Jadi bro split itu kayak latihan beban setiap hari dengan berbagai macam bagian yang dilatih gitu ada gitu ya. Ada juga yang istilahnya latihannya dibagi kayak push, dorong, pull, tarik, sama leg, kaki, dan lain-lainnya. Nah, mana yang paling bagus? Dari perjalanan saya, yang paling bagus itu adalah yang sesuai dengan diri kita. Ya, karena kalau nggak sesuai, akhirnya kita nggak bisa sustain latihannya. Kayak dulu pertama kali saya lagi semangat-semangatnya latihan, saya hampir latihan tiap hari tuh. Karena saking semangatnya dan dalam pikiran saya, semakin sering latihan, itu semakin bagus. Akhirnya saya latihan, bahkan ketika saya pulang kampung, saya latihan keras gitu ya. Meskipun kayak siang harinya mau jalan-jalan ke air terjun di mana harus naik tangga dan lain-lain, capek, saya tetap latihan terus. Dan bahkan ketika waktu itu saya pulang dari Jogja hari Sabtu gitu ya, terus pas saya pulang, saya juga udah pesan beberapa alat-alat gym untuk di rumah saya yang sederhana aja. Kayak saya waktu itu beli bench press, dan juga beban 20 kilo, gede banget sih waktu itu, dari PVC, jadi bikin yang murah-murah gitulah. Terus Sabtu udah datang, buka barang, excited segala macam, sampai di hari Minggunya bangun pagi bukannya istirahat, tapi saya langsung langsung latihan saking excitednya ke diri saya, latihan deadlift dan lain-lain, yang mana sebenarnya itu sangat-sangat melelahkan sistem saraf gitu. Tapi saya bodo amat, nanti malam juga tidur, besok pasti juga fresh lagi gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Otot kita tuh perlu waktu, mungkin ada yang 48 sampai 72 jam buat pulih. Jadi nggak cuma sehari aja gitu. Akhirnya yang terjadi, badan saya malah drop, saya kayak kelelahan, bahkan tim saya aja bilang, "Bapak kayaknya agak kecapean," gitu. Terus akhirnya sempet jantung berdebar-debar, kayak keliengan lah ya istilahnya, jadi kayak nggak balance, nggak seimbang. Nah, itu di situ saya belajar bahwa saya under recovery, saya kurang recover, dan dari situ latihan saya terlalu berlebihan. Saya harus atur ulang bagaimana saya latihan. Nah, singkat cerita, saya coba berbagai macam split program gitu. Saat ini sih saya lagi coba full body workout. Jadi saya latihannya itu kayak hari ini latihan, besok libur, habis itu latihan lagi besoknya, terus libur lagi gitu, selang-seling. Nah, karena pada prinsip latihan beban itu kita harus latihan bagian tubuh tuh 2-3 kali dalam seminggu, mungkin 2 kali lah gitu ya. Jadi kalau saya latihannya tidak full body, mungkin beberapa otot hanya dilatih sekali dalam seminggu itu. Jadi makanya kalau latihannya 3 kali disarankan full body workout. Dan itu yang saya lakukan, yang so far mungkin cukup oke di saya, karena saya kerja 9 to 5, dan ketika saya coba latihan ini, saya bisa satu yang namanya progressive overload. Jadi progressive overload itu kita bisa
bertumbuh gitu latihannya, bisa jadi lebih baik untuk selanjutnya. Jadi kayak misalnya contoh, baru waktu lalu saya kayak latihan latihan chest gitu ya. Saya melakukan gerakan incline dumbbell bench press, itu saya bisa di 36 kilo, terus di next latihannya ketika recovernya cukup saya bisa 39 kilo dan seterusnya. Memang tidak melulu bebannya nambah setiap sesi ya. Ada kalanya hanya repetisinya yang bertambah, ada kalanya formnya lebih baik, tapi itu salah satu bentuk dari progressive overload. Nah, dari itu salah satu contohnya. Jadi pilih split program yang sesuai dengan kapasitas kamu dan kesibukan kamu, bukan ikut-ikutan orang lain atau ikut-ikutan yang ada di internet. Jadi sesuaikan dengan dirimu, oke? Terus pelajaran yang kedua adalah tadi ya, recovery harus cukup gitu. Dan recovery ini berkaitan, salah satunya cara yang terbaik untuk recover adalah tidur. Jadi tidur harus cukup. Nah, sarannya kan bisa 7 sampai 10 jam mungkin, tapi kan ya kita namanya orang kerja gitu ya. Kadang nggak bisa tidur selama itu. Kadang hanya 6 jam, kadang hanya 7 jam gitu ya. Target 8 jam, tapi seringkali udah terbiasa 6 jam, jadi target saya bisa 7 jam lah sehari tidur. Jadi jam 9 itu udah masuk kamar, mana istri, dan lain-lain. Biasanya main dan lain-lain, jam 10-an itu udah tidur. Terus saya bangun jam 5 pagi untuk siap-siap kerja, kadang setengah 6, nah itu kurang lebih 7 jam. Jadi ya oke lah gitu. Dan saya juga belajar bahwa ternyata kalau kurang tidur itu bisa menyebabkan kortisol kita itu tinggi. Nah, kortisol tuh hormon stres lah dalam diri kita, untuk kita tetap berjaga-jaga, untuk kita tetap sungguh-sungguh gitu ya, bersiap-siap. Nah, itu kortisol. Tapi kalau kortisolnya berlebihan, kita juga bisa jadi stres gitu. Nah, kalau jadi stres, kortisolnya naik, salah satu efeknya adalah lemak di perut itu akan sulit hilang. Jadi akhirnya saya coba atur tidur dan lain-lain, ya puji Tuhan dari situ baju di bagian perut udah mulai bisa masuk, celana dan lain-lain. Jadi bukan hanya latihan, tapi kita harus manage stres kita, tidur kita gitu ya. Lakukan relaksasi, meditasi, mungkin beberapa kali yoga dan lain-lain. Atau kamu harus menyelesaikan hal-hal yang mungkin masih jadi masalah dalam hidupmu sehingga kortisolmu bisa menurun, tingkat stresmu bisa menurun juga. Dan akhirnya lemak dalam perut itu bisa lebih mudah dihilangkan daripada kita sangat-sangat stres. Akhirnya tubuh mempertahankan lemak itu untuk karena dalam kondisi berjaga-jaga, kondisi survival, sehingga tubuh akan mempertahankan lemak tadi gitu. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga adalah kita, mungkin yang saya pelajari juga adalah perbanyak makanan raw food. Jadi sebisa mungkin makan makanan yang belum diolah, bentuknya masih makanan beneran gitu. Kayak misalnya makan ayam, ya bener-bener ayam gitu ya, ayam bakar misalnya, ayam goreng, masih bentuknya ayam, bukan udah diolah jadi nugget, diolah jadi dan lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin yang raw food. Nah, dari situ saya mulai melakukan substitusi. Jadi ditukar. Jadi kalau biasanya habis makan malam misalnya langsung habis itu snack yang manis-manis. Nah, ini diubah. Jadi misalnya konsumsi buah, jeruk, pepaya dan lain-lain yang manis untuk memenuhi keinginan saya makan manis. Jadi kayak mesti disubstitusi gitu. Terus kalau saya pribadi juga mencoba substitusi ini ya, kopi yang manis-manis gitu. Mulai dikurangi, mulai lebih banyak kopi hitam, mulai lebih mencoba menikmati kopi hitam, sehingga tubuh kita juga dikurangin lah gulanya, seperti itu. Dan berasa sih ketika kita lebih banyak raw food, badan lebih seger, lebih fit, karena badan kita consume makanan-makanan yang berkualitas gitu ya. Mungkin
3 hal itu yang mau saya sharingkan ke kamu tentang gimana cara menjaga kesehatan tubuh dari latihan beban, pilih program yang sesuai, terus yang kedua tadi jangan lupa recovery, ya tidur yang cukup, dan yang ketiga adalah perbanyak makanan raw food gitu. Nah itu yang saya pelajari dan yang saya lakukan selama kurang lebih dari bulan November ini. Makanya jarang bikin podcast juga karena fokusnya udah mulai berubah. Dan di sini saya kangen aja bikin podcast untuk kamu, sharing-sharing ke kamu kayak gitu. Mungkin merasa ini kan podcast pengembangan diri, kenapa sharingnya mungkin sekarang lebih mungkin di episode ini lebih ke kesehatan gitu. Tapi basically kehidupan ini kan aspeknya macam-macam, salah satunya kesehatan juga, dan ini mungkin salah satu keresahan, kegelisahan saya yang mau saya sharingkan. Semoga bisa menginspirasi kamu dan bisa meningkatkan kualitas kehidupanmu juga. Oke, gitu dulu. Dan buat kamu yang mau dapetin special price berbagai online course dari Self-Dev, dari gimana cara sukses di usia muda, cara public speaking, terus cara dapat karir yang bertumbuh, dan gimana cara terus produktif, kamu bisa dapetin bundling online course-nya dengan diskon 50%, masukkan kupon 2026, hanya ada 10 kupon, kamu akan dapat special price diskon 50% untuk seluruh online course dari Self-Dev Podcast. Thank you semuanya, semoga bisa menginspirasi. Never stop learning, because life never stop teaching. Udah kangen banget ngomong itu ya.